Bentar. Halo Instagram, welcome back. Saya ngecek dulu memastikan di Facebook saya nggak salah. Jangan-jangan tadi saya salah masuk. Kayaknya sih udah benar ya. Oke, benar di OITRT. Oke. Oke, so selamat datang semuanya. Seru-seruan, welcome back lagi. Halo Bro Andrew sudah datang, Kak Feni sudah masuk, Kak Elin, Kak Alhamdulillah. Oke, selamat datang semuanya. Welcome semuanya, seru-seruan lagi. Biar semakin hari semakin asik. Ada Kak Rahmi, halo Kak Rahmi. Ada Kak Selma, selamat datang semuanya. Ada Kak Adopsi Novel. Oh, ini kayaknya nama baru nih. Ada Kak Mei Larissa, Kak Duyani, selamat datang. Welcome semuanya. Ya, hari ini banyak nama-nama baru. Selamat datang, welcome. Kok nggak ada suaranya ya? Nah lo, bener gak sih nggak ada suaranya? Coba dicek yang lain, apakah benar nggak ada suaranya? Coba diperiksa dulu, kasih tahu saya ya, apakah sudah masuk atau belum suaranya. Yang di Facebook sampai sekarang saya masih belum bisa ngelihat teks, nggak tahu kenapa ya, Facebook lagi error kayaknya. Tapi saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang di Facebook semua. Seru-seruan, jos-jos selalu. Halo Kak Mei, selamat datang juga. Yes, aman katanya Bro Andrew. Berarti Kak Feni konslet, suaranya hilang. Halo, Ci Email, welcome juga. So, hari ini tadi habis session kelas di barengan LVM. Hari yang terakhir penutup ya, hari keempat. Ya, jadi kayak banyak banget story-nya, seru banget. Transformasional buat banyaknya teman-teman. Mereka sharingnya tuh luar biasa banget ya, jadi kayak semangat banget nih karena pada kasih respons yang sangat luar biasa ya. Katanya Kak Ulfi abis LVM lanjut di Mari, yes. Jadi kalau teman-teman yang ikut LVM pasti udah belajar banyak banget ya, jadi seru. Katanya Kak Rini nyaring suaranya koreo, oke mantap, sip, berarti udah jos ya semuanya, nggak di challenge. Oke, so hari ini ngebahas tentang tema yang aku mungkin tadi bahas juga di kelas LVM ya. Salah satunya adalah trauma buruk masa lalu tentang uang. Ya, setiap orang mungkin punya traumanya masa lalu. Ya, yang bikin trauma keuangan ini salah satunya kalau saya pribadi, trauma tentang uang adalah pas ditagih ya, kayak saya pernah cerita gitu. Nah, terus trauma di masa lalu itu kadang bisa bikin juga orang tidak spesifik dalam ngerasain rasa di dalam dirinya. Tadi ada pertanyaan, kok selama sesi saya nggak bisa ngerasain rasa di dalam diri saya ya. Saya nggak bisa ngerasain marah, nggak bisa ngerasain sedih. Kenapa seperti itu? Nah, biasanya mungkin ada trauma masa lalu yang sangat kuat ya, yang kayak bikin dia jadi kayak saking kadang-kadang kita pernah disakitin. Terus akhirnya rasa sakit itu kayak begitu intensnya dan kita jadi kayak berjanji sama diri kita untuk tidak mau merasakan lagi. Ya, sehingga rasa itu jadi kayak mati rasa gitu ya, karena kita saking sakitnya. Nah, biasa proses kayak gitu kayak misalkan waktu orang ngalamin kecelakaan atau orang waktu ngalamin lahiran misalnya ya, sakit sekali gitu ya. Nah, terus kalau saya pribadi rasa sakit itu yang parah adalah waktu diputusin ya, waktu dulu lagi pacaran sama istri saya sekarang ya. Dulu kita pernah putus. Nah, pas lagi putus tuh kayaknya dalam banget karena saya sayang banget sama dia waktu itu gitu ya. Terus kayak saya udah dedikasikan kayak udahlah nih, kayaknya gue hidup tuh sama lu aja gitu. Nah, terus kayak gitu, udah gitu waktu itu putus gitu, kita bubaran. Nah, ketika bubaran itu kayak buat saya kayak sakit banget, dan sakitnya itu kayak bener-bener luar biasa sakit gitu ya. Dan akhirnya saya kalau waktu itu ya, kalau saya berjanji untuk tidak mencintai orang lagi. Nah ya, itu saya pernah bahas juga ya, berjanji untuk tidak mencintai. Jadi ada temanya sendiri juga yang Anda bisa lihat di IG live yang sebelumnya. Ya, jadi akhirnya ya itu yang terkunci. Jadi saya bahkan waktu ketika menikahi istri saya lagi pun menikahi lagi ya, kan udah putus, terus saya pacaran lagi, habis pacaran saya menikah. Nah, ketika saya menikah sama istri saya pun saya nggak bisa mencintai dia sepenuh hati ya, karena dulu saya pernah berjanji seperti itu. Nah, janji ini nyangkut di bawah sadar saya, dan itu yang di-unlock, dibuang gitu ya, dilepaskan. Nah, seringkali kadang kita juga nggak sadar, mungkin ada trauma masa lalu yang bikin tersimpan, mempunyai dampak dalam hidup kita. Kalau saya pribadi, trauma tentang keuangan ya, tadi tema pas yang awal mau dibahas,
tema tentang keuangan saya, traumanya itu adalah saat saya nggak punya uang. Pernah saya ditagih, ya itu yang paling dominan tuh, yang waktu saya ditagihin. Ya kemarin saya cerita tentang itu. Terus abis ditagih, saya juga kayak trauma keuangan saya itu yang saya sempet nggak punya uang jajan sampai saya harus minum di air keran sekolahan. Nah itu saya ingat banget. Terus yang satu lagi adalah ketika saya nggak punya uang, terus teman saya ngajak keluar makan di mall. Ya terus habis itu semuanya ngeliatin saya. Nah itu saat itu saya jadi berjanji bahwa saya kalau punya uang saya akan pokoknya supaya bisa beli apa aja yang saya mau beli. Akhirnya apa yang terjadi, setiap kali punya uang saya belanjain segala macam barang yang saya mau, saya beli. Kayaknya saya nggak bisa nahan diri saya untuk tidak membeli barang gitu ya. Jadi akhirnya banyak banget barang-barang yang saya belanjain gitu ya, ini itu dibeli semuanya kayak gitu ya. Karena kayak udahlah beliin aja gitu ya. Karena dulu sempet susah gitu ya dalam kondisi yang kayak gitu. Nah setiap kita pasti punya pengalaman yang berbeda-beda ya, jadi bisa aja ngalamin kejadian-kejadian seperti itu yang bikin gak enak ya di dalam diri kita. Nah jadi trauma keuangan itu bisa menyebabkan cara kita menyikapi uang. Misalnya ada salah satu sahabat saya yang ngelihat orang tuanya itu bertengkar hebat terkait dengan keuangan. Ya karena kurang uang, mereka berantem setiap hari, ribut, bahwa sadanya belajar bahwa uang itu adalah biangnya keributan. Jadi dia takut kalau ngurusin uang, nggak mau lihat pokoknya. Saya pun dulu sempet kabur kalau misalkan ngeliat uang, saya nggak mau. Karena apa? Matematika saya dulu di sekolah jelek ya, terus saya di label boros sama mama saya. Karena kalau saya lihat uang, pasti uangnya akan saya pakai. Jadi lebih baik saya nggak lihat rekening saya. Wah ya kayak gitu ya, ekstrim juga. Terus kalau misalkan saya dulu detail, jadi kayak saya bikin laporan, pembukuan, itu saya selalu menghindar, saya kabur. Kenapa? Karena saya takut. Kalau saya harus bikin pembukuan, saya harus bikin laporan, itu waduh nggak enak banget kayak gitu ya kayaknya buat saya. Karena matematika harus hitung-hitungan, katanya ibu guru. Aduh mirip deh. Ya jadi saya bikin laporan tuh paling males gitu ya. Karena apa? Dulu nilai matematika saya jelek, saya selalu dikatain bodoh, goblok, bego sama guru saya dulu. Ini si Rio nih bodoh sekali ya, saya pernah cerita juga itu. Dan itu yang kayak bikin saya jadi takut sekali dengan matematika, sehingga saya selalu menghindari hitung-hitungan. Sedangkan untuk Anda di bisnis, Anda perlu untuk melakukan hitung-hitungan. Nggak bisa Anda kayak just berjalan tanpa Anda menghitung untung rugi, berapa yang Anda investasikan di penjualan, di marketing, terus berapa yang masuk, ya kan. Anda nggak hitung semuanya, nggak bisa hitung lagi, hanya karena ya Anda nggak mau ngelihat tulisannya kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah kita jadi menghindari gitu. Nah jadi trauma-trauma kejadian ini bisa jadi berdampak banget dan itu berkesan buat kita. Jadi apa sih kalau ditanyain kesan di dalam diri Anda, di dalam hati Anda ketika Anda menghadapi soal-soal tentang mungkin keuangan atau hal-hal yang kayak kemiskinan ya, atau nggak punya uang yang tersimpan di dalam diri Anda. Mungkin Anda coba cek rasa-rasa apa yang nggak enak sih yang ada di dalam diri Anda, di dalam hati Anda. Coba perhatikan, ya kan? Apakah ada rasa kayak kecewa kah, marah kah, sedih kah, atau merasa tidak mampu kah? Nah, rasa-rasa ini kalau Anda nggak selesaikan, dia akan tanda kutip menghantui Anda. Dan itu yang kebawa terus-terusan, akhirnya jadi kayak gitu melulu. Itu yang saya alamin. Jadi setiap kali ketemu uang, saya kabur. Saya nggak mau lihat, pokoknya saya selalu lari. Saya nggak mau baca. Bon-bon itu selalu saya begitu nyampe, saya buang. Ya kan, begitu ada kayak tagihan kartu kredit, saya males lihatnya. Ya, jadi itu kejadian yang terus-terusan seperti itu terjadi. Ya, dan ya untuk bisa menguasai keuangan, Anda perlu untuk bisa punya awareness atau kesadaran akan keuangan Anda. Dan Anda perlu untuk bisa melihat dengan tenang gitu ya, tanpa ada beban. Kalau Anda bisa melakukannya, baru Anda bisa menguasai keuangan. Apalagi kalau sektor keuangan yang melibatkan investasi. Kalau Anda mau dekat dengan kekayaan, kekayaan itu banyak sekali yang berkaitan dengan investasi, penghitungan, ya, pengaturan keuangan, dan semua konsep-konsep yang ada. Ya, jadi kalau kayak gitu, saya dulu sering nggak punya uang, jadi sering khawatir dengan keuangan saya. Yes, betul sekali. Banyak banget kok yang seperti itu. Ya, jadi coba di capture energinya. Kapanpun di dalam diri Anda, dalam hidup Anda punya masalah trauma keuangan yang pernah terjadi.
akibat peristiwa apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan Anda. Dan semua hal terkait dengan hal ini yang ada yang tersimpan di dalamnya, coba disadari, diterima, pesannya diambil. Dan semua yang menghalangi Anda untuk melepaskannya, semuanya diterima, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang terkait dengan trauma keuangan yang pernah terjadi, kapanpun Anda memberikan arti tertentu sehingga Anda selalu menghindari uang Anda, lari karenanya dan takut, apa yang begitu Anda hindari dari kondisi keuangan Anda, apa yang bikin Anda tidak ingin melihatnya, dan semua yang mendasari hal ini, semua pemikiran yang ada di belakangnya, semua janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, jikalau ada, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua hal yang ada terkait dengan hal ini yang masih tersimpan dalam diri Anda, kapanpun Anda menilai semua trauma keuangan, semua proses yang ada yang pernah terjadi sebelumnya di masa lalu dari segala dimensi ruang dan waktu kehidupan Anda, semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dilepaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini yang masih ada dalam diri Anda, apapun itu, dari semua trauma keuangan Anda yang Anda bawa sampai ke masa Anda di masa sekarang, semua yang pengalaman yang pernah terjadi dan segala hal yang pernah terkait di dalamnya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, dan lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua yang tersimpan yang masih ada, semua jikalau ada yang menghalangi Anda, janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakinginan, ketidakikhlasan, keraguan, pengalaman, dan pengharapan, semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dan dilepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini, kapanpun Anda pernah berjanji, janji hati, berpikir, melakukan, bertindak, berlaku, ataupun mengambil keputusan dalam diri Anda, sehingga Anda selalu menghindari dan tidak bisa menciptakan kreasi kehidupan dengan uang Anda, apapun yang dinilai dengannya, yang sehingga Anda menghindari uang, lari darinya, dan semua pemikiran yang terkait dengannya. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan semuanya, dan lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Sekali lagi, semua yang tersisa, pengalaman, peristiwa di masa lalu Anda, di mana Anda pernah mengalami kondisi keuangan yang mungkin tidak ideal yang seperti Anda harapkan atau inginkan. Semua yang penyebab yang terjadi dalam diri Anda, pemikiran yang ada, dan semua hal terkait dengannya. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke, dan semua rasa yang tersimpan, yang tersisa, karenanya masih ada, semuanya diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dan dilepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke, coba cek Instagram, ada rasanya apa sekarang. Kalau di Facebook nggak bisa dinyalain, nggak tahu kenapa, hilang gitu aja. Jadi di Insta doang saya bisa komen, bisa ngecek komentarnya. Jadi silakan yang di Instagram dikomenin. Monggo, welcome semua buat yang baru hadir datang hari ini, selamat datang ya. Sehari-hari kita banyak ngobrolin tentang emosi bawah sadar, dan kita melepaskan hal-hal yang nyangkut di dalam bawah sadar kita. Kak Sisilia bilang nguap panjang, nguap katanya. Selamat malam Kak Mince. Oke. Katanya Kak Feni plong dan ringan, nguap panjang katanya Kak Elin. Tadi sakit kepala, sekarang udah hilang sakitnya Kak Vita. Katanya Pak Aidi kentut-kentut aja. Katanya Ivan Vina sudah lega. Katanya Kak Eli jantung berdebar. Oke, apapun yang Anda sadari sehingga membuat jantung Anda berdebar, sadari, terima, ambil rasanya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, dan lepaskan semuanya. Katanya Kak Cecil, nguap terus. Katanya Kak Ajeng, sendawa. Katanya Kak Kristina, lega. Yes. Masih belum bisa konsentrasi. Oke, semua yang menghalangi Anda mengkonsentrasikan diri Anda, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan semuanya. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kata Kak Winnie, saya berdebar-debar.
biasa berdebar itu ada kesan yang mendalam ya terkait dengan peristiwa di masa lalu. Coba disadari, terima, ikhlaskan lagi. Ambil dulu setiap hal itu ya, dan semua rasa yang terkait di dalamnya. Terima bahwa itu semua selama ini ada simpan dalam diri Anda, dan lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, ikhlaskan dan lepaskan. Katanya Kak Maria Dolci, badan terasa enakan. Oke, sip, mantap ya, karena kalau kita simpan traumanya di tubuh fisik kita rasanya nggak enak gitu ya, kayak kesimpan nyangkut. Jadi kita lepaskan saja. Tadi sakit tulang belakang, sekarang rasanya ringan, jos banget. Katanya Kak Selma, sendawa keras banget. Oke, sip, thank you. So, itu aja buat hari ini. Nanti besok kita lepaskan lagi hal yang lain ya. Jadi ini banyak banget emang trauma keuangan yang kadang-kadang kita bawa, yang tanpa kita sadari mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari dan bagaimana kita menyikapi tentang uang dan menghadirkannya ke dalam kita. Kalau misalkan kita kesel, sebel, benci, marah, akhirnya uang jadi susah datang gitu kan, ya kan, biar siap lebih banyak berkat kelimpahan lagi ya. Katanya Kak Dewi, kenapa ya saya keluar air mata? Nah lo, apa yang Anda sadari sehingga Anda meneteskan air mata? Berarti ada charge intensitas energinya di situ ya, emosinya Anda. Perhatikan semua hal yang menyebabkan Anda meneteskan air mata. Sadari, terima, ambil pesannya, dan semua yang menghalangi Anda melepaskannya. Jikalau ada janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan dan dilepaskan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersimpan, yang tersisa, aku terima, aku ambil pesannya, aku ikhlaskan, dan aku lepaskan semua. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Oke, thank you. Katanya Kak Eli, thank you ya kok, banyak berkat buat Koko dan juga buatku. Amin. Yes, biar lancar semuanya, makin happy, makin asik, makin seru lagi. Sampai ketemu besok, kita akan live lagi karena saya mau meeting lagi. Jadi nanti lanjut lagi ya. Sampai ketemu, see you again tomorrow. Bye-bye. Thank you, love you all. Bye-bye.